Perkenalkan, nama saya Ralestari dari 12 IPS 2. Saya akan mempresentasikan tentang organisasi internasional yaitu APEC. APEC merupakan singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation. Pengertian dari APEC ialah forum ekonomi 21 negara di lingkar Pasifik. Pendiri APEC ada Bob Hawke, didirikan pada November 1989 di Canberra, Australia. Kantor pusatnya berada di Singapura. Ketua Muhyiddin Yassin dan tipe pertemuan ekonomi. APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation merupakan organisasi negara-negara di Asia Pasifik yang didirikan pada tahun 1989 guna mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara Asia Pasifik. Terdapat 21 negara yang tergabung dalam organisasi APEC, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Tiongkok, Hong Kong Tiongkok, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, dan yang terakhir Mongolia. APEC juga memiliki beberapa tujuan, seperti yang pertama mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan bersama di Asia Pasifik, yang kedua mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan. Selain itu, untuk meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota dengan target tahun 2010 untuk ekonomi negara maju dan tahun 2020 untuk ekonomi negara berkembang. Yang ketiga, mempererat hubungan sesama negara anggota untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi bersama pada forum internasional. Yang terakhir, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik. APEC juga memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama prinsip konsensus. Prinsip konsensus ini adalah semua keputusan di APEC harus bermanfaat dan disepakati oleh 21 ekonomi anggota. Yang kedua, prinsip voluntary atau non-binding, maksudnya kesepakatan dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. Yang ketiga, prinsip konsep unilateralism, artinya keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap-tiap negara ekonomi anggota tanpa syarat resiprositas. Yang terakhir ada prinsip different time frame, berarti bahwa negara ekonomi anggota maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. Struktur organisasi APEC itu ada 3. Yang pertama ada AELM atau APEC Leaders Meeting. Yang kedua ada KTM, yaitu Konferensi Tingkat Menteri. Yang ketiga ada Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT. Terdapat eksistensi yang dimiliki oleh APEC, yaitu yang pertama, APEC turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan kemajuan perekonomian global. Yang kedua, anggota-anggota APEC juga ikut berkontribusi terhadap 50% GDP atau Gross Domestic Product dunia, serta 44% volume perdagangan dunia. Yang ketiga, sejak tahun 2004, APEC giat membahas agenda reformasi struktural yang mencakup reformasi perundang-undangan, tata kelola publik dan perusahaan, kebijakan persaingan dunia usaha, dan penguatan infrastruktur hukum ekonomi. Yang keempat, bagi Indonesia, potensi dan peluang kerjasama ekonomi di APEC tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kapasitas ekonomi, daya saing, dan inovasi Indonesia, serta mendorong terbukanya pasar di Asia Pasifik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.